Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnati ila yaumiddin wa salaman tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina antum muslimun ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang tiada terhingga. Nikmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa tercurahkan kepada seluruh makhluknya dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita rasakan di saat ini adalah Allah berikan kita kesabaran, Allah berikan kita kesempatan, Allah kumpulkan kita di rumahnya untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah mudahkan kita untuk beribadah kepadanya, salat fardu maghrib berjamaah, kemudian diiringi dengan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dilanjutkan dengan salat sunnah ba'diyah, kemudian menunggu waktu isya. Alhamdulillah kita bertahan sejenak untuk mendapatkan naungan malaikat, untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah tujuan kita, mengapa kita tidak habis maghrib atau salat sunat kita pulang. Kita bertahan sejenak untuk mendapatkan keutamaan-keutamaan di majelis ilmu, di majlis yang dibahas di situ firman Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun majlis kita bersama-sama mempelajari kehidupan, salah satu potret kehidupan makhluk yang paling mulia, Rasul yang agung, yakni Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan pelajaran bagi kita umatnya, bagaimana perjuangan Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam di dalam mengemban risalah, dalam menjalankan amanah nubuwah, sehingga pancaran Islam itu menyeluruh ke penjuru alam. Dan alhamdulillah sampai sekarang kita rasakan. Berbeda dengan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang jelas orang yang menentang, yakni kafir Quraisy. Kemudian setelah Nabi hijrah ke Madinah, ada 3 golongan secara garis besar. Yang pertama, orang yang beriman yang terdiri dari kaum Muhajirin dan Ansar. Kemudian orang yang menentang dari orang-orang kafirin, musyrikin, orang-orang paganisme yang menyembah banyak-banyak Tuhan, berhala. Kemudian juga ahlul kitab ada di situ, ahlul kitab
yakni orang-orang Yahudi, karena mereka telah dahulu hidup di Yathrib, di Madinah, untuk menunggu kedatangan Nabi akhir zaman yang dikabarkan di dalam kitab suci mereka, Taurat dan Injil. Kemudian ada golongan yang berikutnya, yaitu golongan munafikin, orang-orang yang dalam zahirnya, nampak lahiriahnya mengaku beriman kepada apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi hatinya membenci, hatinya tidak mengimani. Nah, ini perbedaannya. Adapun di zaman kita, selain yang tadi kita sebutkan, yaitu ada tambahannya, yakni orang yang beribadah, orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu yang ditambah. Meskipun orang musyrikinnya masih ada di zaman sekarang, orang-orang yang pelaku dosa besar, pelaku maksiat juga ada, orang-orang kafir lebih banyak lagi agama di zaman ini. Kemudian ahlul kitab sampai sekarang, sebenarnya mereka tidak dikatakan ahlul kitab lagi, karena mereka telah merubah Taurat dan Injil. Itu yang sekarang terjadi di belahan bumi Syam, Palestina. Bagaimana saudara kita kaum muslimin dibantai, kita katakan dibantai, yang dibunuh, yang sampai sekarang belum tahu bagaimana kesudahannya. Dan alhamdulillah sebagian yang penggerak donasi, dan tidak lupa juga untayan doa dari kita untuk saudara-saudari kita di Palestina. Dan yang tidak kalah semarak adalah yang kita katakan tadi, di zaman ini orang yang jauh dari ajaran tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amalan-amalan yang dilakukan, keyakinan-keyakinan akidah yang mereka pahami, itu tidak sesuai dengan apa yang telah dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita rasakan di zaman ini tambahannya. Dan apabila disinggung, diluruskan, diajak untuk kembali kepada agama Islam sebagaimana di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebanyakan mereka bersikekeh, apa bahasanya sekarang, nyeleneh, tidak mau menerima, dan mereka mengatakan kami juga berada di dalam kebaikan. Wal'iyazbillah. Ini tambahan di zaman ini, ditambah lagi orang yang memperolok-olok agama, istihza, itu bercanda di dalam syariat yang mulia ini, untuk menjadi bahan candaan, ketawa, agar orang tertawa terbahak-bahak dengan memakai syariat yang mulia ini. Wal'iyazbillah. Inilah zamannya, zaman yang kita hidup, tidak ada antara lagi dengan hari kiamat. Karena umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada jarak lagi kecuali hari kiamat. Adapun kapan terjadi hari kiamat, itu adalah ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang menebak-nebak, meramal-ramal bahwa kiamat ini terjadi di tahun ini, di hari ini, di bulan ini. Semua ramalan yang diramalkan oleh orang sudah kita lalui, dan tidak terjadi hari kiamat. Terjadi hari kiamat, maksudnya kiamat besar yang hancurnya langit dan bumi. Taib. Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana tadi, kita sungguh berbahagia bisa kembali melanjutkan pelajaran kita di Sirah Nabawiyah, yang sekarang insyaallah kita memasuki pertemuan yang ke-22. Insyaallah pertemuan yang ke-22 pada tanggal 7 Jumadil Awal tahun 1446 Hijriah, bertepatan tanggal 8 November 2024 Masehi. Alhamdulillah, di pertemuan yang ke-21 kita telah menjelaskan secara ringkas tentang peristiwa yang besar, peristiwa yang bersejarah, kemenangan yang mutlak, yakni perang Badar. Dan alhamdulillah itu kemenangan yang Allah berikan kepada kaum muslimin, kepada Nabi dan para sahabat ketika itu. Dan dengan jumlah yang tidak seimbang, 300 lebih kurang, 313 melawan 1000 lebih kurang pasukan. Awalnya mereka berangkat 1200, cuman ada kembali 200 pasukan yang mereka tidak mau menyerang kaum muslimin.
suatu jumlah yang sangat jauh, akan tetapi Allah menolong dengan tentaranya. Allah turunkan malaikat dan Allah berikan kemenangan yang mutlak kepada kaum muslimin. Alhamdulillah. Itu tentunya sesuatu yang terjadi ada dampaknya. Dampak untuk kaum muslimin yaitu adanya izzahnya, kemuliaan, dan disebut-sebut oleh orang-orang ketika itu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaum muslimin, agama Islam telah mengalahkan pasukan besar kafir Quraisy. Jadi itu tersebar ke penjuru daerah ketika itu, negara ketika itu. Jadi orang-orang mendengar bahwasanya ada peristiwa yang besar, kemenangan yang telak umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Itu yang pertama. Kemudian adapun dampak yang lainnya tentunya terhadap yang kalah. Pasukan yang kalah, pasukan kaum musyrikin, pasukan kafir Quraisy yang mereka ketika itu tidak berdaya, kembali dengan hina, yang disambut dengan kegalauan dari penduduk Makkah. Mereka dan sebagian mereka tertawan, lebih 70 pasukan yang tertawan ketika itu. Dan kita sudah sebutkan terjadi juga sedikit perbedaan, apakah tawanan perang ini dibunuh atau membayar tebusan. Ketika itu Nabi SAW bermusyawarah, ada pendapat dari Abu Bakar yaitu menerima tebusan, sementara Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu menyarankan agar dibunuh. Akhirnya Nabi dan memilih pendapatnya Abu Bakar dan yang lainnya yaitu menerima tebusan. Akhirnya turun firman Allah Subhanahu wa taala yang maknanya menjelaskan tidak selayaknya bagi Nabi untuk menerima tebusan. Itu di dalam surah Muhammad. Dalam surah Muhammad juga dijelaskan, dan yang jelasnya di dalam surah Al-Anfal ayat 67 68, maka nabi nabiin ayyakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard. Tidak patut bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Jadi itu semacam teguran, dan ulama itu mengaitkan dengan peristiwa perang berikutnya, yakni di perang Uhud di tahun berikutnya, tahun balas dendam bagi orang kafir Quraisy di tahun ketiga Hijriah. Dan sebanyak tebusan yang diterima oleh pasukan kaum muslimin, sebanyak itulah para sahabat yang gugur, yang menjadi syuhada di perang Uhud, 73 kurang lebih. Jadi yang menerima tebusan sebanyak itu, lalu dibebaskan tawanan perang, dan sebanyak itu juga yang menjadi syuhada di perang Uhud. Tapi itu yang dikaitkan oleh ulama syirah, bagaimana itu keputusan tidak tepat, yang awalnya baru pertama terjadi peperangan dahsyat langsung menerima tebusan tawanan perang. Seharusnya pendapat yang benar adalah pendapat Umar. Mereka semuanya dibunuh agar ciut nyali orang yang ingin balas dendam, agar ciut nyalinya. Jadi itulah yang terjadi setelah peristiwa perang Badar. Hinanya, ruginya, malunya orang kafir Quraisy. Lalu dampak berikutnya terjadi kepada orang Yahudi. Itu jelas dari sisi perekonomian, dari sisi religi, dan dari berbagai aspek mereka merasakan dampaknya. Karena mereka juga hidup bersama kaum muslimin di Yathrib, di Madinah ketika itu. Meskipun banyak perjanjian yang telah kita bahas beberapa pertemuan berikutnya, belasan perjanjian antara kaum muslimin dengan orang Yahudi, namun akhirnya mereka mengkhianati perjanjian tersebut sehingga akhirnya mereka diusir dari Madinah. Itu nanti ke pelajaran-pelajaran berikutnya. Ada perang Bani Qainuqa, ada perang Bani Nadhr dan seterusnya. Kemudian yang dampak berikutnya
terhadap penduduk Madinah sendiri. Adapun orang-orang kafirnya, paganisme, mereka melihat kejadian itu, mereka beriman dan alhamdulillah mereka menjadi orang yang taat. Adapun orang-orang munafikin yang diketuai gembongnya oleh Abdullah bin Ubay, itu pura-pura beriman, akan tetapi hatinya benci, yang kita katakan tadi, terpaksa. Mereka terpaksa menampakkan keislaman, mereka ikut solat di Masjid Nabawi, tetapi untuk solat Isya dan subuh mereka tidak kelihatan. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih, askalu salati ala munafiqin. Jadi seberat-beratnya salat bagi orang-orang munafik, salat al-Isya wa salat al-Fajr. Salat Isya dan salat Fajar. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati kita malas-malas dengan salat fardu Isya dan salat fardu subuh. Khawatirnya terjangkiti dengan sifat kemunafikan, waliyahzubillah. Mengapa mereka ketika itu tidak hadir? Malas, karena dahulu penerangnya bukan ada listrik seperti zaman kita. Dulu penerangnya sekedarnya, lampu sekedarnya. Jadi kalau sudah malam terlalu gelap, mereka tidak nampak lagi. Siapa yang hadir itu tidak nampak lagi. Kalau di waktu maghrib masih nampak. Oh, nanti si fulan orang munafik tidak hadir, ketahuan. Di Isya sudah agak gelap dan dengan lampu yang seadanya, jadi mereka tidak khawatir untuk hadir sholat di masjid bersama kaum muslimin yang diimami langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu juga di sholat subuh. Itu dampak yang terhadap orang kaum munafikin. Dan peristiwa setelah pasca perang Badar juga terdapat dampaknya terhadap orang-orang Badui. Orang-orang Badui pedalaman yang hidup di padang pasir dan yang memilih profesi bukan sebagai peternak. Ternak onta, kambing atau yang lainnya. Tetapi yang memilih profesi sebagai penyamun, perampok. Itu merasa terusik. Karena seandainya semakin berkembang kekuasaan kaum muslimin, tentunya daerah-daerah yang menjadi kekuasaan kaum muslimin itu dijaga keamanannya. Lintasan-lintasan dagang itu dijaga. Yang mereka biasanya merampok para pedagang, kafilah-kafilah dagang, ini merasa terusik. Ini lama-lama kalau besar ini kita juga yang tidak makan jadinya, kata mereka. Dengan apa penghasilan kita lagi? Jadi itu diantara yang terusik, yang ada dampaknya setelah terjadi peristiwa perang Badar. Tapi alhamdulillah untuk kaum muslimin, tentunya naiknya izzah kaum muslimin, kemuliaan kaum muslimin, dan mereka disebut-sebut ke seantero daerah-daerah, negeri-negeri yang ketika itu mendapat kabar tentang kemenangan kaum muslimin pada peristiwa perang Badar. Ada beberapa aktivitas militer peperangan menjelang perang Uhud. Bagi yang ada bukunya itu di halaman 330. Di halaman 330. Bisa dilihat aktivitas militer menjelang perang Uhud. Jadi ada beberapa terjadi gerakan-gerakan atau semacam perang-perang kecil, semacam serangan-serangan, tetapi tidak serangan besar, serangan-serangan kecil, aktivitas-aktivitas militer sebelum terjadi perang Uhud di tahun berikutnya. Jadi perang Badar di tahun 2 Hijriah di bulan Ramadan. Adapun perang Uhud itu di tahun berikutnya di tahun ketiga Hijriah. Perang yang terjadi sebelum perang Uhud diantaranya adalah perang Bani Sulaim di Al-Qudur. Nama daerahnya ini Bani Sulaim di daerah Al-Qudur. Jadi setelah terjadi perang Badar, ada mata-mata intelijen bahasa kita sekarang ini zamannya. Jadi Nabi SAW memiliki mata-mata intelijen apa yang terjadi di bagian ini, di daerah ini, daerah ini, daerah ini, untuk mengetahui bagaimana keadaan di luar Madinah. Khawatirnya, dan memang ada
Aribat itu perbatasan, orang-orang yang di perbatasan Madinah untuk menjaga posko-posko keamanan. Mereka di situ untuk menjaga perbatasan-perbatasan kaum muslimin, dan mereka juga memiliki keutamaan. Yang makna hadisnya bahwasanya dua mata yang tidak mendapatkan azaban api neraka. Dua mata ainun bakat. Yang pertama ainun bakat min khasyatillah. Yang pertama mata yang keluar air, maksudnya menangis takut karena Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak akan mendapat sentuhan api neraka. Kemudian mata-mata yang berjaga di ar-ribat, yakni di perbatasan kaum muslimin. Mereka jaga sebagai pos penjagaan yang mana orang di Madinah bisa istirahat tidur, tetapi mereka malam itu menjaga keamanan daerah kaum muslimin. Dan mata mereka yang bergadang di malam itu tidak mendapatkan, istilah kata Nabi SAW, dua mata yang tidak mendapatkan azaban api neraka, salah satunya mata mereka. Otomatis disebutkan di situ karena mata mereka terjaga untuk menjaga keamanan daerah kaum muslimin. Setelah dilaporkan apa yang terjadi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Bani Sulaim dan Bani Ghatafan telah mengerahkan kekuatannya untuk menyerang Madinah. Itu laporannya. Laporan yang didapatkan. Mendengar laporan tersebut dari intelijen, dari mata-mata agen rahasia istilahnya zaman sekarang, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertindak. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertindak. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama 200 penunggang kuda menyerang kabilah-kabilah secara tiba-tiba di suatu daerah, namanya lokasi itu Al-Qudr, nama daerahnya. Tempat Bani Sulaim, Bani Ghatafan. Nah, jadi diserang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Bani Sulaim pun melarikan diri. Mendapat serangan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama 200 penunggang kuda. Mereka lari tunggang langgang dan meninggalkan harta rampasan perang. Harta ghanimah itu sebanyak 500 ekor onta. Lumayan banyak. Kalau seandainya harga onta lebih kurang 35 juta atau 40 juta, 4 kali 5 tambah 2 miliar, 2 M ya. Lebih. Nah, itulah nilainya. Lebih kurang. Dan setelah dikeluarkan pembagian 1/5, maka masing-masing pasukan yang ikut mendapat jatah di bagian 1/5, kemudian kepada orang fakir miskin dan yang lainnya baru mendapat, yang pasukan 200 orang tadi mendapatkan bagian dari harta rampasan perang. Taib. Adapun ketika Nabi SAW menyerang ke daerah Al-Qudur, Bani Sulaim, yang dipercaya oleh Nabi SAW di Madinah untuk menggantikan beliau. Nah, bagi yang menyimak berita, yang suka berita, seperti sekarang kita kan, presiden kita mau lawatan ke luar negeri, otomatis ditunjuk menterinya, wakilnya, bukan menteri, wakilnya untuk menggantikan beliau untuk kebijakan-kebijakan. Begitu juga Nabi SAW ketika menyerang Bani Sulaim itu menunjuk Sibak bin Urfutah sebagai pemimpin. Itu nama. Ada yang lain mengatakan bahwa itu yang Nabi tunjuk adalah Abdullah ibnu Maktum, Umi Maktum. Ada yang mengatakan tersebut. Taib. Kemudian yang peristiwa yang terjadi setelah itu adalah persekongkolan untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam secara licik. Nah, ini yang terjadi berikutnya, peristiwa-peristiwa sebelum terjadi perang Uhud. Itu sebagaimana kisahnya, kita ringkas saja kisahnya.
yang mana Umar bin Wahab al-Jumahi, beliau duduk dekat Hijr Ismail, ini di Mekah, bersama Safwan bin Umayyah. Jadi ketika itu duduk di situ, lalu setelah mengenang kekalahan mereka di peristiwa Perang Badar, bercerita, lalu Umar bin Wahab menyebutkan, demi Allah, kata Umar bin Wahab, jika seandainya katanya, jika seandainya ada orang yang ingin menanggung utangku, lunas utangku. Ini salah satu adab orang-orang berjiwa besar, masih ingat utang. Ini perhatikan. Ikhwani fiddin azakumullah, salah satu sifat mulia yaitu tanggung jawab kita membayar hutang. Sebagaimana Umar ibn Wahab al-Jumahi, seandainya ada orang yang menanggung hutangku dan membiayai keluargaku, aku akan pergi untuk membunuh Muhammad, katanya ketika itu. Ini orang kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy masih memanggil dengan Muhammad, dengan nama. Berbeda dengan orang-orang beriman yang mengambil ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Tidak ada yang berani memanggil nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah bercerita seperti itu, kata Safwan, apa kata Safwan bin Umayyah? Kalaulah seandainya aku tanggung biaya keluargamu dan aku lunaskan hutangmu, apakah engkau mau untuk membunuh Muhammad ke Madinah? Tentu saja. Maka terjadilah kesepakatan antara Umar bin Wahab al-Jumahi dan Safwan bin Umayyah, bahwasanya Safwan menanggung kebutuhan keluarga dari Umar bin Wahab al-Jumahi dan melunasi hutangnya sekaligus, agar bisa menyusul ke Madinah untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Umar, kita harus rahasiakan ini. Berarti hanya kita yang berdua yang tahu, yang lain tidak tahu. Hanya Umar dan Safwan yang mengetahui cerita mereka berdua di Hijr Ismail, di dekat Ka'bah. Ada lingkaran yang separuh itu bagi yang kita mengenal Ka'bah, yang bangunan yang tidak jadi. Setelah Ka'bah runtuh, dibangun kembali, diambillah harta-harta yang halal, dikeluarkan harta-harta yang buruk, yang dari perjudian, perzinahan, maka terjadilah Ka'bah yang kita bentuk yang sekarang. Adapun yang lingkaran itu tidak jadi dibangun karena biaya yang ketika itu tidak sampai di zaman itu. Maka setelah itu sepakat, pergilah Umar ke Madinah untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala beliau datang, sudah sampai di pintu Masjid Nabawi, maka terlihatlah oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu Umar berkata, jadi Umar bahasanya bahasa yang keras. Lalu Umar mengatakan salah satu nama binatang yang kita tidak suka gitu. Lihatlah si Wawaw itu, dah tahu kita kan. Si Wawaw, musuh Allah katanya. Memang Umar mengatakan itu ke kilab. Wawaw lah orang yang biasa bawa berburu. Lihatlah, musuh Allah, kata Umar. Ini pasti datang untuk tujuan jahat. Kemudian dia menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Umar, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, sesungguhnya Umar, musuh Allah, telah datang. Dia mungkin berniat jahat dan dia sedang datang dalam keadaan menghunus pedangnya. Lalu kata Nabi SAW, biarkanlah dia masuk. Lalu Umar dia biarkan masuk menjumpai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Umar tidak suka dengan keadaannya menghunus pedang. Umar ingin mencegahnya, tetapi kata Nabi SAW, biarkan saja, tidak masalah, mendekatlah, tidak apa-apa.
Lalu dia mengatakan bahwasanya sebelum dia berkata, Nabi SAW menceritakan, karena Nabi diberitakan ada wahyu kepada Nabi yang terjadi antara Umar bin Wahab al-Jumahi dengan Sufyan bin Umayyah. Nabi menceritakan kejadian di Hijr Ismail. Kata Nabi, engkau begini, seandainya ada orang yang melunasi hutangmu dan menanggung kebutuhan keluargamu, lalu kamu ingin ke Madinah untuk membunuh aku, gini-gini, kata Nabi SAW. Lalu tercenganglah Umar bin Wahab al-Jumahi. Padahal waktu berangkat hanya kita berdua saja, dengan Sofwan mengetahuinya. Lalu ketika mendengar apa yang diceritakan oleh Nabi, ini tidak lain, ini pasti ada yang memberitahukan. Ini bukan sembarang orang. Karena yang ketika itu mau berangkat, yang mengetahui antara dia dan Sofwan bin Umayyah. Tidak ada tahu yang lain. Ini berarti dari Tuhan, berita dari Tuhan. Alhamdulillah, Allah bukakan hati Umar untuk memeluk agama Islam. Karena perihal yang gaib, tidak mungkin Muhammad yang lebih kurang 450 km di Madinah, sementara dia berbicara ketika itu empat mata dengan Sufyan bin Umayyah untuk menceritakan niatnya ini untuk ke Madinah untuk membunuh Nabi. Nabi menceritakan detail apa yang mereka berdua perbincangkan. Maka dengan peristiwa itu Umar pun terbuka pintu hatinya untuk memeluk agama Islam, bersahadat. Tidak mungkin yang mengetahui. Ini berita dari Tuhan, dari Rabbul Alamin. Tidak akan mungkin penduduk Quraisy untuk mengirimkan, membocorkan berita ini. Sementara mereka berbincang hanya berdua. Itulah yang awal niatnya ingin membunuh. Akhirnya Allah berikan hidayah kepada Umar bin Wahab al-Jumahi. Dan akhirnya beliau memeluk agama Islam. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah itu memerintahkan kepada para sahabat agar mengajarkan Umar agama Islam, membacakan Al-Quran, menjelaskan. Adapun yang terjadi sebaliknya di Mekah, Safwan sudah mulai membuat berita gembira kepada penduduk Mekah. Nanti kita akan mendapat berita gembira. Lihatlah. Tidak berapa lama lagi. Tahu-tahunya sejak itu, maka informasi yang didapat sebaliknya. Bukan Nabi yang terbunuh oleh Umar, melainkan Umar bin Wahab al-Jumahi yang memeluk agama Islam. Taib. Itu peristiwa yang kedua yang bisa kita jelaskan di malam yang berakhir. Kemudian yang ketiga, yaitu sebuah peperangan dengan Bani Qainuqa. Bani Qainuqa sebuah perkampungan suku dari orang Yahudi. Mereka diperangi karena telah melanggar janji-janji poin-poin. Mungkin Bapak yang punya buku lihat di halaman 267. Berapa poin di situ, Pak? 267. Poin perjanjian Nabi Muhammad SAW dengan orang Yahudi. Berapa poin, Pak? 12 poin. Jadi sudah ada perjanjian dengan antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi. Perjanjian yang harusnya dijaga. Dan inilah salah satu sifat orang Yahudi, melanggar perjanjian. Sudah jelas perjanjian dibuat, disepakati oleh kedua belah pihak. Kan tetapi dilanggar. Salah satunya adalah Bani Qainuqa. Dan memang konsekuensinya, barang siapa yang melanggar perjanjian, maka diserang. Nabi SAW mengutus pasukan untuk menyerang Bani Qainuqa. Dan memang begitulah watak Yahudi. Dia yang berjanji, dia yang mengingkari. Itu watak Yahudi. Jadi hati-hati. Kita membuat kesepakatan perjanjian, sama-sama sepakat, beberapa belah pihak, jangan sampai diingkari. Karena ini perjanjian. Jangan meniru orang-orang sebelum kita, ahlul kitab, itu orang Yahudi. Taib.
azannya. Kita azan dulu, insya Allah setelah azan kita lanjutkan pelajaran kita insya Allah. Allahu Akbar, Asyhadu an la
Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Abu Daud meriwayatkan kisah ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ia berkata, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhasil mengalahkan orang-orang Quraisy ketika di Badar, peristiwa perang Badar, dan tiba di Madinah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin mengumpulkan orang-orang Yahudi di pasar Bani Qainuqa. Seraya berkata, wahai orang kaum Yahudi, masuklah Islam. Islamlah sebelum apa yang telah menimpa kaum Quraisy sebelum kalian. Jadi ini contohnya pada peristiwa perang Badar. Diajak masuk Islam sebelum kalian seperti orang kafir Quraisy ini, maka masuk Islamlah. Lalu dijawab, wahai Muhammad, orang-orang Yahudi di Bani Qainuqa menjawab, janganlah berbangga dulu, karena telah berhasil membunuh orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy itu hanya anak-anak kemarin sore. Lalu dia mengatakan, orang tidak apa-apanya orang Quraisy itu. Mereka tidak mengetahui taktik perang sebagaimana kami. Nah, jadi diancam seperti itu tidak takut. Orang kemarin sore tidak bisa perang. Nah, kami tahu mengetahui taktik perang, bagaimana cara berperang yang baik, strategi perang. Jangan coba-coba mengancam kami. Nah, itu katanya. Kelak kalian akan mengetahui siapa kami, katanya. Jadi membanggakan diri juga. Maka ketika itu turunlah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat 12 sampai ayat 13. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qulil ladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam. Katakanlah kepada orang-orang kafir, kamu pasti akan dikalahkan di dunia ini dan akan digiring ke dalam neraka jahanam. Wa bi'sal mihad, dan itulah tempat yang seburuk-buruknya. Qad kana lakum ayatun fi fi'atainil taqata. Sesungguhnya telah ada tanda bagi kamu pada dua golongan yang bertempur. Jadi sudah ada pelajaran, yakni pasukan kaum muslimin dan kafir Quraisy. Fi'atun tuqatilu fi sabilillah. Jadi golongan yang satu berperang fi sabilillah, wa ukhra kafiratun yarawnahum mithlaihim ra'al ain. Adapun yang golongan yang lain adalah orang kafir yang dengan mata kepala melihat seakan orang muslim dua kali jumlah mereka. Jadi di mata orang kafir Quraisy itu ketika peristiwa perang Badar itu, mereka melihat pasukan kaum muslimin itu dua kali lebih besar daripada pasukan mereka. Wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha. Sesungguhnya Allah menguatkan dengan bantuannya siapapun yang Dia kehendaki. Inna fi dzalika la'ibratan liulil albab. Sesungguhnya yang demikian itu menjadi pelajaran, bukan liulil albab, afwan, liulil absar, bagi orang yang mempunyai mata hati, yang memandang dengan mata hatinya. Jadi jawaban Bani Qainuqa ini ini semacam tantangan terbuka. Apa bahasa sekarang, bahasa preman? Lu jual, gua beli, katanya kan gitu. Yuklah, kalau jangan diancam-ancam, kami ini bukan orang-orang yang ini, jangan samakan kami dengan kafir Quraisy yang anak kemarin sore yang tidak tahu taktik perang. Akan tetapi Nabi bersabar. Nabi bersabar, tidak mau menyerang. Namun kebiadaban, pelanggaran perjanjian yang telah disepakati semakin hari semakin menjadi sampai pada puncaknya. Puncaknya yang diriwayatkan oleh Ibnu Hisham, yang mana di situ berasal dari riwayat dari Abi Aun menceritakan, tadi asal muasal terjadi pertempuran itu perang dengan Bani Qainuqa, ada seorang wanita kaum muslimin
yang memiliki kerajinan, semacam kerajinan, tapi tidak disebutkan di riwayat ini, apapun bentuk kerajinan, yang wanita muslimah ini membawanya ke pasar Bani Qainuqa untuk menjualnya. Biasa di pasar transaksi jual beli. Ketika itu ada orang Yahudi yang menggoda-goda, coba lihat, bukalah inimu, siapa gini begini, macam-macam lah, menggoda-goda, sweet, bahasa kita kan gitu. Pokoknya menggoda wanita kaum muslimah. Karena ini Bani Qainuqa adalah tempat orang Yahudi, dan dia ingin menjual hasil karyanya, kerajinannya di pasar tersebut untuk menghasilkan dinar dan dirham. Lalu ketika duduk, diambilnya pakaian, kan biasa wanita muslimah yang panjang lebar, pakaiannya menutup aurat, diikatkannya. Pas ketika berdiri, maka kan lalu terikat, tersontak, terbukalah auratnya. Maka berteriaklah wanita ini, berteriak, terdengar oleh seorang laki-laki dari pihak kaum muslimin. Lalu dikejarnya, arahnya ke yang yang mengikat tali tadi, yang mengerjainya seperti itu, yang usil tadi. Lalu dibunuh, terjadi pembunuhan di situ. Melihat peristiwa itu, pasar Bani Qainuqa ada pasar Yahudi, maka Yahudi mengepung yang pria, yang laki-laki tadi, maka dibunuh juga. Maka itulah asal muasal terjadinya peperangan, pertempuran Bani Qainuqa, sehingga ketika itu Nabi tidak sabar lagi karena sudah terbunuh pria kaum muslimin, dan ulahnya dari mereka awalnya yang mengganggu wanita yang berjualan hasil karyanya di pasar Bani Qainuqa. Itu asal muasalnya. Jadi mereka asal muasalnya. Maka ketika itu tidak sabar, maka terjadilah pengepungan. Adapun komandan perang ketika itu Nabi langsung sendiri, dan adapun yang di Madinah sebagai perwakilan Nabi SAW, ketika Nabi keluar ditunjuklah Hamzah bin Abdul Muthalib. Maka dikepung dengan selama 15 malam benteng Bani Qainuqa. Jadi dahulu daerah-daerah itu pakai benteng. Dan Nabi SAW, salah satu keistimewaan Nabi SAW, jangankan untuk menyerang ketika itu, sebulan apa 2 bulan, ada hadis yang Nabi diberikan kelebihan sebelum umat yang lain, ada yang ingat? Kalau tidak salah sebulan atau 2 bulan perjalanan, jadi ada rasa takut bagi musuh sebulan sebelum menyerang atau 2 bulan. Ini sudah dikepung 15 hari, akhirnya mereka ketakutan, menyerahkan diri, diambil semuanya, harta rampasan perang, anak-anak wanita ditahan, yang laki-laki itu terhina dengan keadaan terusir, tangan berada di atas kepala mereka. Bagaimana tawanan perang, kan seperti itu. Diusirlah mereka dari kampung mereka sendiri, Bani Qainuqa, karena mereka lah yang melanggar perjanjian. Taib. Ada desas-desus yang terjadi dengan orang-orang kafir Quraisy, bukan kafir Quraisy, orang munafikin. Dia mengatakan bahwasanya ini begini-begini untuk merusak suasana. Abdullah bin Ubay bin Salul biasa dia mengatakan Bani Qainuqa itu sekutu dari suku Khazraj, suku besar Aus dan Khazraj, untuk memancing-mancing agar terjadinya kerusuhan. Alhamdulillah akhirnya Nabi bisa meredamnya. Alhamdulillah. Agak sempat juga mencuat sedikit, tetapi Nabi redam. Alhamdulillah. Nabi pun dengan keadaan marah, celakalah. Lalu Nabi kalau sudah merah mukanya berarti sedang marah, tidak menyetujui apa yang digembar-gemborkan oleh Abdullah bin Ubay. Kemudian peristiwa yang terjadi setelah itu adalah perang Sawiq. Perang Sawiq yang mana itu adalah Abu Sufyan. Mana Abu Sufyan bin Harb. Sebenarnya Abu Sufyan ini setelah peristiwa Fathul Mekah beliau masuk Islam. Tapi sebelum masuk Islam beliau adalah gembong, dan nanti di peristiwa perang Uhud beliaulah komandan besarnya, Abu Sufyan. Namun di sini di peristiwa perang Sawiq beliau ada bernazar, saya tidak akan mandi janabah, mandi besar sebelum saya berperang dengan Muhammad. Lalu menyusullah dia sebanyak 200 orang penunggang kuda. Maka terjadilah setelah mengendap-endap ke Madinah,
Maka dia berusaha untuk mengetuk pintu orang dari Bani Nadir, dari Bani ini untuk bisa melalui orang-orang tersebut untuk memasuki Madinah. Akhirnya itu tercium, gerakannya tercium, akhirnya maka dikejar pasukan tersebut oleh kaum muslimin yang berjumlah 200 tunggangan ekor kuda, dan mereka lari terbirit-birit, Abu Sufyan dan 200 penunggang kuda yang lainnya. Dan sawik itu adalah tepung, semacam tepung yang mereka bawa, dan itu mereka mereka lepaskan supaya kencang lari kuda mereka. Jadi mereka membawa tepung sawik, dan tepung sawik itu dibuang ke jalan sehingga berserakanlah tepung sawik itu. Itu makanya namanya perang as-sawik, tepung sawik yang dibuang ke jalan untuk supaya lari kudanya kencang, membuang seluruh tunggangannya yang ketika itu berisi tepung sawik. Baik. Kemudian perang Dhi Amar itu merupakan ekspedisi militer terbesar yang dipimpin oleh Rasulullah. Jadi yang ekspedisi yang terbesar yang dipimpin oleh Rasulullah SAW sebelum perang Uhud adalah perang Dhi Amar pada bulan Muharram, bulan pertama di tahun ketiga Hijriah. Ini sudah mendekati peristiwa perang Uhud. Jadi sama juga dengan perang-perang sebelumnya, itu terjadi bahwasanya dikepunglah mereka, dan itu tidak terjadi peperangan yang besar, akan tetapi orang-orang tersebut sudah ketakutan juga, maka akhirnya mereka ciut dan menyerah. Dan setelah itu Nabi kembali ke Madinah. Ini peristiwa yang terjadi lagi yang besar adalah sebelum terjadinya perang Uhud adalah tewasnya Ka'ab bin Al-Ashraf. Ka'ab bin Al-Ashraf merupakan orang Yahudi yang paling benci kepada kaum muslimin. Semacam orang kaya, orang ternama yang paling menampakkan kebencian, yang mempunyai kedudukan posisi. Dan peristiwa terbunuhnya itu sangat tragis. Ada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang turun berkenaan dengan ini. Dalam surah An-Nisa ayat 51, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghuti wa yaquluna lil ladzina kafaru haula ahada minal ladzina amanu sabila." Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari Alkitab? Mereka percaya kepada jibt dan taghut, dan mengatakan kepada orang-orang kafir musyrik Mekah bahwa mereka itu lebih benar jalannya dari orang-orang yang beriman. Jadi ini persekongkolan antara orang-orang Yahudi dan orang kafir Quraisy. Mana yang benar, mana yang benar. Kemudian Ka'ab kembali ke Madinah, dan kondisi demikian mulai merangkai bait-bait syair kotor sehingga semuanya disinggung olehnya. Jadi dahulu orang tuh mencela. Kalau di zaman sekarang medsos, ada media. Kalau zaman dahulu dengan bait-bait syair. Dengan bait-bait syair. Lalu Nabi SAW memberitahukan siapa yang akan mengamankan Ka'ab bin Al-Ashraf. Maka ketika itu majulah Muhammad bin Maslamah, Abad bin Bashar, Abu Nailah, yang nama aslinya Salkan bin Salamah. Maka pasukan tersebut dipimpin oleh Muhammad bin Maslamah. Jadi inilah yang karena dia telah membenci Allah, membenci Rasulnya, akhirnya dia diutuslah pasukan untuk membunuhnya. Karena bait-bait syairnya yang telah menghina agama Allah, menghina kaum muslimin dan semuanya, akhirnya diamankan dengan kondisi akhirnya memang terbunuh. Beliau terbunuh, dan setelah itu terbunuhnya Ka'ab bin Al-Ashraf, maka menciutlah keberanian orang-orang Yahudi. Sudah takut, dia tidak bernyanyi lagi karena pembesarnya telah dibunuh oleh kaum muslimin. Maksudnya pasukan kaum muslimin yang diutus karena dialah yang utama, yang pertama, yang selalu menggembar-gemborkan, yang menghina agama Allah, menghina Nabi, menghina Allah.
maka tidak layak bagi dia hidup lagi, maka diutuslah beberapa pasukan untuk menghabisinya. Akhirnya dia telah habis. Efek dari terbunuhnya Ka'ab bin Al-Ashraf, maka keberanian orang Yahudi menciut. Mereka sudah takut. Kemudian Perang Bahran. Perang Bahran itu personilnya mencapai 300 pejuang. Dan itu langsung dipimpin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di situ selama 1 bulan. Dan kembali pada bulan Jumadil Awal di tahun ketiga Hijriah tanpa terjadi peperangan. Ini beberapa peperangan. Yang terakhir sebelum terjadi peristiwa Perang Badar adalah batalion Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah adalah salah seorang anak angkat Nabi SAW. Awalnya dia adalah seorang budak milik dari istri Nabi. Kita mengetahui Zaid bin Harithah. Cuman kita singgung bagaimana kasih sayang Nabi kepada beliau dan beliau bagaimana cintanya kepada Nabi SAW. Beliau awalnya seorang budak milik Khadijah binti Khuwailid, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha, lalu dihadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerdekakannya, tidak menjadi budak lagi. Lalu Zaid di waktu awal-awal menikah itu dinisbahkan kepada Nabi SAW, diangkat oleh Nabi menjadi anaknya, yakni Zaid bin Muhammad, dinisbahkan. Yang akhirnya turun ayat tidak boleh menisbahkan bin apabila itu tidak ada anak, itu bukan anak kita. Awalnya Zaid bin Muhammad, akhirnya Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah. Waktu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat beliau, dan beliau juga yang menemani Nabi berdakwah keluar kota Mekah pertama kali. Telah kita pelajari sebelumnya. Sebelum Nabi hijrah ke Madinah, di sini atau di Musola Al-Falah tidak ingat, cuman kita ulang kembali. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafatnya paman beliau Abu Thalib, wafat istri beliau Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, maka itu adalah hari kesedihan, tahun kesedihan. Seolah-olah Nabi tidak dapat tempat lagi untuk berdakwah. Yang pertama, 2 dukungan besar dari paman beliau Abu Thalib dan dukungan dari rumah beliau sendiri, dari Khadijah. Maka Nabi mencoba berdakwah keluar Mekah sebelum hijrah. Tujuan pertama Nabi adalah Taif. Taif sekarang kalau bagi yang umrah atau haji ada plus Taifnya sekitar 1,5 jam atau 2 jam. Pegunungan yang dingin, udara yang sejuk. Dan ketika di zaman sahabat, Ibnu Abbas memilih Taif untuk berdakwah. Di musim haji beliau ada berdakwah di Mekah, lalu kembali ke Taif. Dan akhirnya beliau wafat di Taif. Dan salah satu destinasi kunjungan biasanya ke Taif itu, bagi yang ada plus Taif, ada wisata ke Taif atau city tour, maka ada di situ Masjid Abdullah bin Abbas. Kemudian mengunjungi pabrik parfum biasanya, kemudian kereta kereta gantung, kemudian panorama kebun-kebun buah. Nah, di situ subur, tidak seperti Mekah. Dan ketika Nabi berdakwah mulai di situ selama beberapa hari, Nabi berharap penduduk Taif menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini didamping oleh Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah yang kita kisahkan di batalion beliau ini. Setelah beberapa lama di situ, bukannya diterima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi mereka pun penduduk Taif ingin membuat makar kepada Nabi. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam diburu oleh penduduk Taif, semuanya mengejarnya, sampai ke wanita-wanitanya, sampai ke anak-anaknya, sambil dilempari dengan batu. Berdarahlah Nabi SAW. Lalu Nabi lari terus sampai akhirnya tidak tersusul.
pas di kejauhan yang tidak disusul lagi oleh orang penduduk Taif sambil dihinakan, diteriaki dengan macam-macam, maka mereka istirahat di situ sejenak. Apa Nabi mengeluh kepada Zaid bin Harithah? Tidak. Nabi mengeluhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dirasakan oleh Nabi SAW ditumpahkannya kepada Rabbul Alamin. Begitulah seharusnya kita. Apapun yang terjadi kepada kita, angkat tangan kita berdoa kepada Allah. Ya Rabb. Keluh kesah kita itu bukan ambil handphone, media sosial. Nah, kalau di tahun ajaran, mahalnya biaya pondok pesantren, viral. Atau yang sekarang begini, sampai pula beritanya begini, macam-macam lah. Tidak, tetapi kita angkat tangan kita berdoa kepada Allah. Lebih kurang kata Nabi SAW dalam doanya, apa yang terjadi pada dirinya, dia keluh kesahkan, ya Allah, inilah yang hamba dapatkan. Hamba telah mencoba berdakwah di orang yang dekat, maksudnya orang-orang Mekah, penduduk Mekah, orang-orang dekat, karib kerabat Nabi SAW. Itulah yang didapatkan penolakan. Lalu mencoba juga ke negeri yang jauh, Taif, itulah yang didapatkan. Yang penting semua urusan hamba serahkan kepadamu ya Allah, engkau yang mau. Dengan pujian-pujian yang begitu agung kepada Nabi SAW. Dan Nabi memang seperti itu. Nabi memuji Allah seperti doa Sayyidatul Istighfar. Nabi memuji Allah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana, seterusnya. Jadi memang Nabi memuji Allah sebanyak-banyaknya, lalu diucapkanlah apa yang dirasakan. Lalu ketika itu Nabi SAW, apa yang Nabi inginkan, Nabi tetap mengemban amanah nubuwah ini, risalah ini. Apa kata Nabi? Yang penting engkau redha ya Allah. Yang penting engkau redha ya Allah. Itulah tujuan sebagai orang yang mengemban risalah, ingin berdakwah di jalan Allah. Apa yang dicari? Pelajaran bagi kami pribadi dan seluruhnya kita. Yang kita tuju redha Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi ungkapkan di dalam doa tangisannya. Yang penting engkau redha ya Allah. Yang penting Allah redha. Itulah yang diinginkan. Maka datanglah malaikat Jibril dan dua malaikat Akhsyabain. Ini telah kita kisahkan di kisah-kisah sebelumnya. Lalu ditawarkan, wahai Muhammad, seandainya diambilkan, dipotong gunung ini, lalu ditimpakan ke penduduk Taif, bagaimana menurut engkau? Nabi SAW tidak seperti nabi-nabi sebelumnya. Seperti Nabi Nuh yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimusnahkan seluruh kaumnya. Akhirnya terjadi banjir, atau yang nabi-nabi yang sebelumnya ada azab di dunia bagi kaumnya. Nabi tidak. Kasih sayang Nabi SAW. Kata Nabi SAW, tidak. Sesungguhnya aku berharap, kata Nabi SAW, akan lahir dari sulbi mereka orang-orang yang beriman dan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dakwah itu bukan dakwah di zaman kita ini saja. Dakwah itu dakwah jangka panjang. Perhatikan Nabi. Tidak orang tuanya, kakeknya, anak dan cucunya. Bagaimana dakwah itu bukan jangka pendek tapi jangka panjang. Dan itu walhasil ketika Nabi wafat, kebanyakan dari daerah kaum muslimin itu murtad. Dan di antara yang tidak murtad, Mekah Madinah itu sudah jelas, di antaranya yang tidak murtad adalah penduduk Taif. Sebagaimana doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang beriman dan bertauhid kepada Allah. Kelak kata Nabi, aku berharap lahir dari tulang sulbi mereka orang yang beriman kepada Allah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana Nabi SAW, dan tidak harus kita paksakan, tidak mau orang didakwahkan rumah ini. Tidak mau tetangga dari pihak istri, dari pihak kita. Tidak mau kemenakan yang lainnya. Jadi seperti itu berdakwah, seperti air mengalir. Kemanapun kita bisa berdakwah, dan berdakwah jangka panjang. Yang penting
kita meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di masjid kita ini walaupun tergolong masih setahun ya, belum setahun kan? Ramadan yang lalu atau Ramadan tahun sebelumnya? Mulai Ramadan tahun lalu kan, belum satu tahun. Jadi seluruh pengurus, penggeraknya, DKM-nya seluruhnya niatkan untuk mencari ridho Allah. Untuk mencari ridho Allah, bukan mencari kotak infak, dana, ini segala macam, tidak. Ridho Allah yang kita cari sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang penting Allah ridho, itu yang kita inginkan. Taib. Adapun Zaid bin Harithah, kasih sayangnya Nabi kepada beliau, dan begitu juga kasih sayang beliau kepada Nabi SAW yang menemani Nabi. Jadi berdua waktu ke Taif. Di suatu hari maka didapat berita tentang Zaid bin Harithah, bapaknya. Lalu bapaknya datang dari negeri yang lain untuk menjemput Zaid bin Harithah. Dijemput. Nabi bukan mengatakan, oh tidak bisa, dia begini. Tidak. Nabi mengatakan, tanyakanlah kepada Zaid, apakah dia ingin ikut pada bapak kandungnya ini bapak kandungnya. Tanyakanlah, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ditanyakan oleh bapak kandung dari Zaid tadi, apakah dia ingin ikut bapaknya? Tidak. Dia memilih tetap bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengetahui bagaimana perlakuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada mantan budak, kepada anak angkat Zaid bin Harithah. Bagaimana Anas bin Malik yang hidup di Madinah ketika Ummu Sulaim menyerahkan Anas bin Malik yang kecil, masih kecil, untuk membantu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 10 tahun lebih, kata Anas bin Malik. Saya tidak pernah dihardik oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pernah. Adapun yang salah, misalnya Anas bin Malik melakukan kesalahan, disuruh A, dikerjakan B, Nabi tidak. Mengapa kamu begini? Mengapa tidak? Nabi tidak memarahi Anas bin Malik. Begitulah akhlak mulia Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dipilih ketika Zaid bin Harithah memilih apakah dia kembali kepada orang bapak kandungnya, ke keluarganya, dia tetap memilih bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terbayang bagi kita perlakuan seorang Nabi, perlakuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Zaid bin Harithah. Taib. Ini kita kembali ke kisah ini, batalion Zaid bin Harithah, dan ini adalah patroli perang terakhir sebelum perang Uhud. Ini terjadi pada bulan Jumadil Akhir di tahun ketiga Hijriah. Jadi setelah peristiwa perang Badar, kaum kafir Quraisy masih saja gelisah, masih juga cemas. Tentu dia, bagaimana nanti perjalanan dagang kita ke Syam? Ini sudah, jadi mereka sudah ketakutan bagaimana seharusnya yang terjadi. Safwan bin Umayyah, kita tahu mengetahui Safwan tadi yang berdua berbincang di Hijr Ismail dengan Umar bin Wahab al-Jumahi. Dia sebagai orang yang ditunjuk oleh kafir Quraisy untuk memimpin perjalanan dagang tahun itu ke Syam. Jadi beliaulah pemimpinnya. Lalu dikatakan sesungguhnya Muhammad dan para sahabatnya telah mengawasi kafilah kita ini. Karena itu kita tidak mengetahui harus lewat mana gitu. Apa kita melalui ke kawasan pesisir atau yang lainnya. Sebagian orang-orang pesisir juga ada yang bersekutu dengan Madinah. Istilahnya sudah ikut kepada Madinah. Jadi ini yang membuat mereka khawatir. Sementara kehidupan mereka, kehidupan orang-orang kafir Quraisy itu bergantung pada musim panas mereka berdagang ke Syam. Di musim dingin mereka berdagang ke Yaman. Yang Allah abadikan di ila fi Quraisy illa fihim rihlata syita'i wa sayfal ya'budu rabb hadzal bait allazi at'ama min ju' wa amanu min khauf. Jadi apabila di musim panas beliau berdagang ke Syam. Di musim dingin beliau berdagang ke Yaman. Dan itulah perekonomian mereka, orang yang terbesar, orang kafir Quraisy. Jadi untuk ke Syam ini sudah ada kendala. Adanya perlintasan melewati Madinah yang mereka telah kalah setelah peristiwa perang Badar. Maka terjadilah dialog antara beliau Safwan bin Umayyah dengan Al-Aswad bin Abdul Muttalib. Berarti salah seorang anak Abdul Muttalib bernama Al-Aswad. Berarti ini adalah saudara dari
Abdullah, saudara dari Abu Talib, saudara dari Abu Lahab, saudara dari Abbas dan yang lainnya. Suruh kata beliau, teruslah berjalan menuju pesisir ke arah Irak. Nanti tapi jalannya panjang katanya. Nah, nanti akan jauh melewati kalau kita berarti jauh lingkarannya dengan Madinah. Kemudian orang-orang Quraisy itu tidak mengetahui jalan ini. Dia tahunya jalan yang biasa. Kemudian kata Al-Aswad bin Abdul Muthalib kepada Safwan agar menjadikan Furat bin Hayyan yang sebagai pemandunya. Jadi Furat bin Hayyan mengenal jalan tersebut. Maka berangkatlah, akhirnya mereka berangkat dengan kafilah dagang yang dipimpin oleh Sufyan bin Umayyah mengambil jalur baru tersebut yang yang dipandu oleh Furat bin Hayyan. Namun berita itu bocor ke Madinah. Jadi berita itu sampai ke Madinah. Itu terjadi karena ada Salid bin An-Nu'man yang telah masuk Islam. Jadi perkaranya asal usulnya awalnya Salid bin An-Nu'man ini dia belum beragama Islam. Tetapi ketika kebijakan itu dibuat, beliau mengetahui. Setelah berangkat, beliau masuk Islam, akhirnya diceritakan bahwasanya nanti Sufyan bin Umayyah nanti menuju arah ini, melewati pesisir ini yang akan menembus Irak. Lalu ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyiapkan sebuah ekspedisi dengan kekuatan 100 penunggang kuda yang dikomandoi oleh Zaid bin Harithah. Ini dia. Ini komando yang terakhir sebelum terjadi perang Uhud. Zaid bin Harithah bergerak cepat dan akhirnya tersusulah kabilah ini. Tidak ada lagi jalan bagi Sufyan bin Umayyah dan kafilah dagang itu, melainkan mereka sudah terkepung. Dan yang pemandu jalan siapa tadi? Furat bin Hayyan itu pun juga ditawan. Dan akhirnya semua yang dibawa itu menjadi ghanimah, diambil semuanya. Dan peristiwa itu merupakan peristiwa terbesar, tragedi musibah terbesar bagi kaum Quraisy yang kedua setelah perang Badar. Maka tidak ada jalan upaya yang lain melainkan akhirnya mereka balas dendam. Dan balas dendam yang akhirnya memobilisasi pasukan yang besar, maka itulah peristiwa perang Uhud. Itulah peristiwa perang Uhud. Adapun perang Uhud, peristiwanya bagaimana asal muasalnya dan bagaimana dahsyatnya peperangan tersebut sehingga ada lebih 73 lebih kurang sahabat yang menjadi syahid. Insyaallah akan kita bahas bersama-sama di pertemuan yang akan datang di pekan yang keempat insyaallah. Jadi untuk aktivitas militer sebelum perang Uhud yang tadi kita sebutkan, alhamdulillah berakhir di batalion Zaid bin Harithah. Adapun untuk perang Uhud insyaallah kita akan bahas bersama-sama di pertemuan kita yang akan datang. Demikianlah yang bisa kita pelajari bersama-sama tentang bagaimana peristiwa sebelum perang Uhud. Insyaallah perang yang besar yang akhirnya menewaskan atau membuat syahid para sahabat, di antaranya Hamzah bin Abdul Muthalib dan yang lainnya sehingga Allah, maka akan kita bahas insyaallah di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.